Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam saujud karendeng malempang, adil kak talino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Arus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. First and foremost, let us express our gratitude and praise to the One Almighty who has continuously bestowed His blessing and grace upon all of us. Yang terhormat, Kepala Sekolah Mankota Palangkaraya, yang saya hormati, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, seluruh panitia penyelenggara lomba yang saya banggakan, para peserta lomba serta saudara-saudara yang menyaksikan pidato ini. Respected Mr. Principals of Man School Palangkaraya City, esteemed and wise members of the judges, respected organizing committee, fellow competition participants, and those who are witnessing this speech. Ada sebuah patah familiar yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Hana Ataliana Lavraya. Dan saya Michael Christian. Kami siswa pelajar dari SMA Negeri 3 Palangkaraya. Panitia telah memilih tema dalam rangka Festival Bulan Bahasa Mankota Palangkaraya, yaitu meningkatkan potensi literasi berbahasa dan sastra pada generasi muda. Saya yang merupakan generasi muda dan penerus bangsa merasa terhormat dan bangga dengan tema yang telah dipilih. The committee has chosen the theme for this event, which is increasing the potential for language and literature literacy of the younger generation. I, as a young generation and the future of our nation, feel honored and proud of the chosen theme. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, patut kita ketahui bahwasannya literasi berbahasa dan sastra merupakan suatu kunci untuk membuka pintu pengetahuan dunia, imajinasi, kreativitas, dan ekspresi diri. Pentingnya literasi berbahasa dan sastra tak bisa diragukan. Melalui kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dengan baik, generasi muda dapat memahami dan mengartikan berbagai konsep, ide, dan nilai. Mereka juga dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dengan cara yang beragam dan kreatif. The honored judges and viewers, it is important to note that language and literacy are keys to unlock the doors of knowledge, imagination, creativity, and self-expression. The importance of language and literacy cannot be underestimated. Through the ability to read, write, and speak well, the younger generation can comprehend and interpret various concepts, ideas, and values. They can also express themselves in diverse and creative ways. Namun sayangnya, kita masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan literasi berbahasa dan sastra di kalangan generasi muda. Salah satu tantangan yang mencolok adalah angka melek huruf yang belum mencapai tingkat yang diharapkan. Menurut Badan Pusat Statistik, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia sebesar 96,35% pada tahun 2022. Yang mana ini berarti bahwa masih terdapat 4 dari 100 penduduk dewasa di Indonesia yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis. However, unfortunately, we still face various challenges in improving language and literacy among the younger generation. One prominent challenge is the literacy rate that has not reached the desired level. According to the Central Statistic Agency, the literacy rate for the population aged 15 and above in Indonesia was 96.35% in 2022, which means that there are still 4 out of 100 adults in Indonesia who do not possess reading and writing skills. Selain itu, kita juga dapat melihat penurunan minat dalam membaca buku dan karya sastra di kalangan generasi muda. Karena kini banyak yang lebih tertarik pada media digital dan hiburan instan, meninggalkan budaya membaca serta menulis. Kita perlu mencari cara kreatif
untuk membuat literasi berbahasa dan sastra lebih menarik dan relevan bagi permasalahan tersebut. Furthermore, we observe a decline in their interest in reading books and literary works among the younger generation. Nowadays, many are more inclined towards digital media and instant entertainment, leaving behind the culture of reading and writing. We need to find a creative ways to make language and literary literacy more appealing and relevant in light of this issue. Salah satu langkah yang dapat kita ambil adalah dengan mempromosikan budaya membaca dan menulis di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan membaca dan menulis, seperti perpustakaan yang dapat dengan mudah diakses dan klub sastra untuk generasi muda. One of the steps we can take is to look to promote a culture of reading and writing within families, schools, and communities. We need to create an environment that supports reading and writing activities, such as easily accessible libraries and literary clubs for the younger generation. Kita juga perlu mendukung penulis dan seniman muda untuk menghasilkan karya-karya sastra yang lebih menginspirasi dan menghibur generasi muda. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan penghargaan sastra. We also need to support young writers and artists in producing literary works that inspire and entertain the younger generation. This thing can be achieved through training, workshops, and literary awards. Selain itu, kita juga harus memanfaatkan teknologi sebagai alat yang dapat meningkatkan literasi melalui berbagai aplikasi, e-book, dan platform online yang dapat membantu generasi muda untuk mengakses sumber daya literasi dengan lebih mudah. And additionally, we must harness technology as a tool to enhance literacy. Various applications, e-books, and online platforms can help the younger generation to access literacy resources more easily. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, dengan semua upaya ini, kita dapat menciptakan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berpengetahuan luas. Mereka akan menjadi pemimpin di masa depan yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi dengan efektif, dan menghargai kekayaan budaya kita. Honored judges and viewers, with all these efforts, we can create a younger generation that is intelligent, creative, and well-informed. They will be the future leaders that capable of critical thinking, effective communication, and appreciation of our cultural richness. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bekerja keras untuk meningkatkan potensi literasi berbahasa dan sastra pada generasi muda. Dengan begitu, kita dapat memastikan masa depan yang cerah dan berdaya saing bagi negara kita. Therefore, let us work together to diligently enhance the literary potential in the younger generation. In doing so, we can ensure a bright and competitive future for our nation. Sebelum kami mengakhiri pidato ini, izinkan kami menyampaikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Kalimantan Tengah, tidak lupa mampir ke kota Palangkaraya. Marilah kita bersama-sama tingkatkan literasi dan sastra untuk generasi muda masa depan bangsa. Sekian pidato dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau terdapat pengucapan kalimat yang kurang berkenan. Dan juga terima kasih banyak bagi yang telah mendengarkan pidato ini dari awal hingga akhir. Semoga kita semua bersatu membangun generasi muda cerdas dan berbudi dalam dunia literasi. Semoga Tuhan memberkati Indonesia. That's the end of our speech. I apologize if I made mistake or if there were any sentences with less impact. And thanks to everyone who has listened to this speech from beginning to the end. May we unite to build an intelligent and virtuous younger generation in the world of literacy. May God bless Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.